Halo, perkenalkan nama saya Budi Purnomo, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 411-23-1033. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian semester genap di tahun akademik 2025-2026 pada mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer 2 dengan dosen pembimbing Pak Boy Yuliadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mendemonstrasikan konfigurasi infrastruktur jaringan untuk PT Nusatek Digital. Nah, fokus utama untuk simulasi ini tuh mencakup 4 pilar penting pada pembangunan jaringan lokal, yaitu ada buat perancangan topologi, terus VLAN tagging, lalu ada konfigurasi SPT dan channel. Nah, untuk rancangan topologi, saya telah merancang topologi jaringan gedung 3 lantai yang bersifatnya redundan dan hierarkis, menghubungkan unit router core dan dengan 3 switch yang tersebar di tiap lantai, lantai 1, 2, dan 3. Nah, terus ada implementasi VLAN dilakukan untuk mengisolasi traffic data antar divisi, yaitu engineering di lantai 1, finance marketing di lantai 2, dan marketing manajemen lantai 3, sehingga keamanan data antar departemen tetap terjaga. Terus, untuk spanning tree protocol atau STP, untuk mencegah terjadinya broadcast room atau looping pada jalur cadangan, saya mengkonfigurasi STP dengan menekankan switch core sebagai root bridge untuk memastikan jalur data selalu stabil. Nah, keempat, ada konfigurasi interchannel. Saya menggunakan teknologi ini dengan protokol LHCP untuk menggabungkan beberapa link fisik antar switch menjadi satu link logikal. Hal ini sih bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transfer data atau bandwidth ya, serta memberikan toleransi kesalahan jika kabel terputus. Nah, selain keempat poin tersebut, saya juga menunjukkan penerapan interview routing, terus juga keamanan kontrol akses list, serta akses jarak jauh yang melalui SSH. Karena untuk di sini itu seluruh switch harus dapat dikelola, untuk dari CTO itu seluruh switch harus dapat dikelola di remote. Nah, marketing bisa berkomunikasi dengan manajemen, engineering dan finance tuh nggak bisa berkomunikasi, dan manajemen dan dapat berkomunikasi dengan semua divisi lainnya. Oke, jadi untuk manajemen bisa komunikasi dengan lainnya dan switch bisa di remote. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita langsung masuk ke sesi simulasi di pengujian Cisco paket tracernya. Pertama-tama di sini saya mau masuk ke router dulu. Nah, di sini ada saya mau masuk menambahkan hostname. Saya masuk ke interface fisiknya. Jadi kan 00 ini buat port yang mengarah ke SP1 ya. Saya selalu menambahkan deskripsi. Jadi ketika nanti kita ada troubleshoot itu tuh gampang. Kita tahu nih port ini mengarah kemana. Saya nggak nambahkan IP address karena mau menggunakan router on streak. Di shutdown aja, langsung nyalakan. Nah, selanjutnya konfigurasi sub interface untuk atau router on stick-nya ya. Saya masuk ke sini, lalu saya tambahkan VLAN 10 di sini sebagai VLAN engineering. Sudah, kita kasih deskripsi tetap. Saya kasih GW. GW ini sebagai gateway ya, singkatan engineering, deskripsi engineering, encapsulation.1q10. Nah, ini adalah gateway-nya. Gateway nanti untuk VLAN 10. Oke, saya pakai sampai 26 ya di engineering finance dan marketing. Selanjutnya saya mau menambahkan akses grup ACL di sini agar bisa kita blok. Oke, VLAN 10 sudah. Selanjutnya kita masuk ke VLAN 20. Kasih nama lagi description. Gateway finance encapsulation.1q20. Kasih IP gateway-nya. Grup ACL-nya. Oke, VLAN 20 sudah. Kita langsung masuk lagi ke VLAN 30. Tetap kasih.
Kita sedang buat VLAN atau gateway VLAN-nya ya, untuk step yang kita lakukan sekarang ini. Nah, untuk marketing ini kan saya pakai kata strict di sini soalnya untuk marketing sendiri tuh dia ada di dua switch ya, di lantai satu dan lantai dua dan lantai tiga. Jadi untuk konfigurasi acara agak sedikit berbeda dari si eh, finance dan engineering sendiri. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian manajemen ya. Di VLAN 40 manajemen. Kasih IP-nya di sini. Nah, untuk manajemen ini pakainya segmen 27 ya, perfect 27. Yes, seperti ini. Oh, untung aja. 0141252254. Oke. Nah, di manajemen sendiri pun saya nggak nambahkan grup ACL ya, karena manajemen kan bisa berkomunikasi dengan semua VLAN. Jadi saya tidak perlu melakukan ACL sama sekali di sini. Oke, sudah. Selanjutnya saya mau buat untuk remote-nya nih, manajemen remote-nya nih, native remote 299. Jadi ini nih kunci biar bisa nanti kita bisa remote. Gateway native network saya tambahkan sini ya. Description gateway native network. encapsulation.1q99 native encapsulation.1q99 native. Nah, terus ada IP-nya, gateway-nya di sini. Dia pakai subnet prefix atau subnet prefix 29. Sudah. Oke, untuk implementasi dari VLAN-nya sudah. Selanjutnya kita bisa masuk ke implementasi buat ACL-nya nih. Jadi kunci di mana untuk finance, engineering, dan marketing itu mereka tidak bisa saling berkomunikasi, tapi hanya bisa berkomunikasi dengan departemen. Pertama saya buat CL engineering-nya untuk VLAN 10 dulu. Kan yang tadi kita sudah buat untuk grupnya ya. Extended ACL engineering filter. IP 92 8 10 00063 92 68 20 00063. Jadi itu blokir ke yang ini untuk engineering, blokir ke finance, izinkan ke lainnya gitu. Jadi kayak jadi dia blokir ke manajemen, maksudnya blokir ke engineering. Engineering ini blokir ke finance. Nah, 20 permit IP and 20 permit IP ini. Oke, VLAN 10 sudah. Selanjutnya kita ke VLAN 20. Konsepnya ini sama. Dia blokir ke engineering. Jadi di sini saya konfigurasi itu untuk ACL finance dan engineering mereka saling blokir satu sama lain. 98 balikin di sini 192 20 kan pas ada yang salah.
Oh, di sini salahnya nih. 192.168.0.063.0.10.0.063. Nah, 20 per menit IP ini. Oke, sudah untuk finance-nya. Sekarang ke bagian marketingnya. Di sini yang agak serik ya. Jadi nih dari sini, dari marketing ini saya mau ngeblokir ke arah finance dan ke arah engineering. Pertama saya mau blokir ke engineering dulu ya. 10 masuk dulu. IP access list extended CL marketing strict. Nah, ini dia. Dari VLAN 30 blokir ke VLAN 10. Nah, terus dari VLAN 30 yaitu blokir ke finance atau VLAN di 20. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu adalah nah, selanjutnya saya mau pasang ACL ke port interface-nya. Gig 10 IP access group ACL engine filter in 20 engineering, ini finance 30 dia strict. Nah, terus selanjutnya saya mau konfigurasi jalur remote-nya nih pakai SSH. Ini 4 orang untuk konsolnya. Port input SSH, only SSH. Saya belum bisa terima telnet di sini. Loginnya lokal dan exit. Ya, sudah untuk konfigurasi dari router core-nya. Saya save terlebih dahulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa turun ke bawah ke switch core. Nah, seperti biasa ya. Di sini tuh tambahkan dulu hostname-nya biar kalau ada apa tuh kita gampang untuk remote. Ini. Karena ini dia yang konfigurasi Ether channel, maka saya anggaplah ini switch 1 ini switch core-nya ya. Saya tambahkan VLAN. VLAN 10 tuh ada engineering. VLAN 20 ada finance. VLAN 30 tuh ada marketing. VLAN 40 departemen. VLAN 99 itu network. Seperti ini, terus saya kasih STP-nya nih. Sini STP-nya itu seperti ini, spanning. Saya keluar dulu. Spanning, remote, rapid. Nah, terus spanning VLAN 10, 20, 30, 40, 99 prioritasnya. Nah, sudah.
STP sudah. Selanjutnya saya mau uplink nih. Tadi kan uplink ke SW1, sekarang kita uplink lagi ke router. Tapi pakainya pakai trunk aja. In kalau ini kan kita pakainya di port 1 ya. In G01. Description-nya tambahkan link router. Switch-nya mode terang, switch port native VLAN-nya jangan lupa ditambahkan. Nah, di switch 1 juga saya kan menambahkan PC engineering ya. Di sini tuh pakainya switch 1 dari port 11 sampai 15 tuh buat ke 5 PC ini berurut. Jadi saya tambahkannya gini, langsung saja ke portnya. Ini exit dulu. Interface rank flash Ethernet 011 sampai dengan 15. Mode akses. Tambahkan VLAN-nya. Tambahkan SPT-nya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya mau tambahin remote manajemennya nih, biar bisa di remote. VLAN 99 masuk. Tambahkan IP address-nya di sini. Kalau tadi kan titik 1 itu untuk gateway-nya ya. Nah, ini untuk IP dari switch remote-nya ini di switch core. 0.0.2.2.48 no shutdown. IP default jangan lupa ditambahkan. Oke, 68.19.1. Nah, terus selanjutnya saya mau mengkonfigurasi Ether channel di sini pakai LSCP ke switch 2 dan switch 3. Pertama-tama kita tambahkan ke switch 2 dulu ya. Flash rank FA 0/1 2 channel group. Jadi ini dia satu dua apa ya? Bangnya. Dua kabel jadikan satu gitu. Channel / group 1 mode aktif. Ya. Interface range FA 0/3 sampai dengan 4. Channel group 2 mode aktif. Udah. Nah, sekarang saya konfigurasi trunking dan native VLAN-nya nih di portnya. Interface port channel 1 switch port mode terang switch port terang native VLAN 99. Nah, itu juga sebaliknya yang di port 2. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke remote SSH-nya di sini. IP domain name research.com OK generate RSA 1024 saya pakainya, username admin privilege 15 biar lebih safety, passwordnya ini password siswa aja ya.
Nah, untuk remote SSH-nya sudah di sini. Konfigurasi switch core seharusnya sudah. Ya ini nanti dia bakal terus seperti ini nongol-nongol gini natif VLAN-nya karena belum mismatch yang baru konfigurasi di switch core aja. Di switch 2 dan switch 3 belum konfigurasi. Save dulu. Lanjutnya kita ke switch 2 ya di sini ya. Seperti biasa, hostname-nya jangan lupa tambahkan VLAN 6 engineering 26. Oke, sudah SPT-nya masuk dulu. Nah, sekarang kita balikkan channelnya ke switch 1 nih. Rank 1 sampai dengan 2. Kalau udah takutnya ada channel grup 1 modenya aktif. Oke. Interface port channel 1. Terus switch portnya mode terang. Terus switch port terang natif VLAN 99. Oke, natif VLAN 9 sudah. Nah, sekarang kita redway-nya nih. Kita buat redway-nya, ini tuh redway tuh yang ini nih, dari garis dari switch tabel dari switch 2 ke kabel switch 3 ini. Gradient link ke ketiganya. Jadi STP bakal seru ini. Ini hanya untuk di backup. Nah, natif VLAN 9 sudah masuk dulu kan dia portnya tadi port 5 ya. Aktifkan dulu. Terus ini. Nah, jika sudah, sekarang untuk port aksesnya nih. Port aksesnya itu untuk SW2, port 11 ke 15 itu untuk finance, port 16 ke 20 itu untuk marketing ya. Jadi ada 10 port yang dipakai di sini. Untuk percobaan 15, switch port mode terang. Oke, sudah switch port terang natif VLAN 99. Oke, sudah. Selanjutnya saya mau yang 16 port 16 ke 20. Switch portnya mode akses. Oke. Oh, udah. Saya nggak kasih terang fungsional di sini. Switch mode terang. Switch modenya akses, terus switch port akses VLAN 30. Tadi nggak mau up ya.
Remote access, sysfot akses bulan 30. Atau 30. Coba deh. So. Sudah up sini sih 16 sampai 20 ini. Dia statusnya udah up. Oke, berarti kita lanjut ke freelance-nya. Freelance 9 192 168 99.3 255 255 255 248. Untuk alamatnya 3 ya. Fans SW2 nya nasib kasih default gateway-nya. Oke, sekarang saya tambahkan remote-nya di sini. Crypto Keygener. Masalahnya masih ini ya. Kayaknya 124. Nah, yang 124 username admin 15 privilege password. Salah ya. Kita ulang deh. Tadi tuh gua jadi berantakan. Domain name attach.com crypto keygener SA yes 024 username admin privilege 15 passwordnya. Oke, ini Cisco aja passwordnya. Cisco NTY 04 bagian lokal transport input SH 4 sudah. Selanjutnya kita masuk ke di switch terakhir, switch ketiga. Sama kita tambahkan VLAN di sini. SPT ada channelnya ke arah switch 1 ya. Ulangin lagi.
Oke. Oke, sudah. Dashboard mode terang tadi sudah aktif. Terus native VLAN 99-nya sudah. Aja redundannya. Port aksesnya di sini dia sama sih. Ranknya terus ring 11 sampai ring 15 switch port mode akses. Switch portnya kasih akses 3 VLAN 30. Nah, keluar dulu untuk masuk ke port 16 sampai port 20. Switch port mode akses. Nah, terus switch port akses VLAN 40. Oke. Jadi saya agak penasaran di situ ya. Di situ. Interface VLAN 99. IP 192.168.994 untuk IP di switch 3 ini ya. Akan masukkan IP default gateway 192.168.99.1. Nah, ini untuk remote manajemennya. Aduh, kok VLAN-nya VLAN 3 sih. Maksudnya yang terbaru lagi bisa ya. IP domain name attach.com. IP domain name attach.com. Ya ampun. Itu generator RSA pas oh yang ke server 3 Cisco lagi saya salah. Udah Cisco passwordnya sama 04 Joko password harusnya sudah, ini harusnya udah bisa kita coba apakah sudah bisa dari PC manajemen terlebih dahulu. Ya, dia pasti bakal try
dulu. Sukses. Manajemen sudah bisa ke marketing di lantai 3. Ya, dia masih bakal karet dulu. Sukses juga ke engineering atau finance. Manajemen ke finance. Lagi marketing dulu. Saya coba ping gateway-nya dulu. Dia nggak dapat gateway ya, pantesan nggak bisa di ping. Kayaknya dia bermasalah waktu tadi deh. Oh, ini dapat sih pingnya. Yang 20 ini dia nggak dapat ya. Mungkin tadi ada gagal dimasukin port USB 2-nya. Kita lapor lagi. Ke sampai dengan 15 switch untuk akses untuk akses dengan 20. Oke, sudah. Tadi error di situnya ya. Sudah bisa sukses. Nah, sekarang coba di ping gateway-nya ya. Satu 1 Oke, sudah bisa. Coba saya tes remote admin. Oke, sudah bisa. Bisa juga. Ya bisa. Untuk VLAN di PC Finance sudah bisa remote semua switch. Coba di marketing. Bisa juga. Bisa. Oke, sudah bisa. Coba marketing yang di lantai 3.
bisa Oke, sudah. Sekarang manajemennya. Manajemen juga udah bisa. Sekarang engineering. Oke, sudah bisa semua ya. Untuk remote-nya, sekarang kita mau coba tes pingnya lagi deh. Nah, dari finance ke marketing bisa apa tidak? Pilot ya. Tes lagi untuk berkali-kali untuk memastikan. Pilot. Terus dari marketing ke engineering. Pilot. Terus dari marketing ini ke engineering. Juga pilot. Oke. Tidak ada yang bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang hanya bisa berkomunikasi hanya manajemen ke marketing. Sukses. Saya tambah di sini riset manajemen dan PC 9 marketing. PC 2 ini ke sini. Sukses. PC ini ke sini. Sukses. Dan PC ini ke sini. Sini. Sukses. Oke, seharusnya untuk tugasnya itu sudah ya itu aja. Pertama kan divisi manajemen dapat komunikasi semua divisi lainnya sudah. Engineering dan finance tidak bisa komunikasi. Marketing hanya bisa berkomunikasi dengan manajemen saja dan seluruh suite bisa dikelola. Remote management melalui Plan 99 dengan semua PC ya, semua VLAN malah di topologi yang saya bangun. Demikian seluruh rangkaian simulasi dan demonstrasi konfigurasi jaringan untuk PT Nusa Teks Digital yang saya kerjakan. Melalui pengujian tadi, kita telah lihat bagaimana 4 pilar utama mulai dari topologi yang redundant, VLAN tagging, STP, hingga Ether channel bekerja secara harmonis untuk menciptakan jaringan yang stabil dan efisien. Saya juga telah membuktikan bahwa kebijakan keamanan melalui access control list itu telah berhasil membatasi komunikasi antar divisi sesuai dengan arahan dari CTO-nya yang di sini, ketentuan dari CTO, serta memastikan bahwa manajemen perangkat dapat dilakukan secara aman melalui SSH hardening. Seluruh dokumentasi dan konfigurasi ini saya susun sebagai bukti pemenuhan tugas ujian tengah semester genap tahun akademik 2025-2026 untuk mata kuliah praktik penjaringan komputer 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Boy atas bimbingannya selama perkuliahan ini. Saya Budi Purnomo dengan kelas 11 23 1033 pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.